Hai extraordinary people. Salah satu cara mempercantik halaman rumah adalah menghadirkan kolam ikan di depan rumah. Tapi apakah dengan budget minim kita masih bisa mempunyai kolam ikan? Simak videonya sampai akhir. Oke teman-teman, rencananya di sini kita akan membuat kolam ikan. Mungkin ukurannya nggak terlalu besar karena lahannya juga nggak begitu luas. Untuk waterfall kita akan buat di bawah tangga sini. Mungkin agak curam karena lahannya sempit. Dan sekarang ayo kita mulai menggali. Di sini kita tidak akan menggunakan semen dalam pembuatan kolamnya. Sebagai gantinya kita akan menggunakan terpal tambak atau geomembran. Proses pembuatannya akan menjadi lebih murah dan lebih cepat dibandingkan dengan kolam yang dibuat dari semen. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat kolam menggunakan geomembran, yaitu 1. Tekstur tanah. Di sini teman-teman perlu memperhatikan tekstur tanah di wilayah teman-teman. Apakah tanahnya halus gembur, berpasir, atau berbatu? Kalau seandainya tanahnya berpasir atau berbatu, disarankan untuk melapisi bawah geomembrannya menggunakan kain bekas atau apapun yang dapat menghalangi batu menyentuh geomembran. Yang kedua adalah bentuk galian kolam. Mengingat kita akan menutupi geomembrannya menggunakan batu, jadi bentuk galian kolam itu sangat penting dalam pembuatan kolam geomembran. Bentuk seperti ini tidak disarankan karena di samping kita akan susah dalam menyusun batunya, beban juga akan tertumpu pada satu titik yang akan menyebabkan kolam rawan bocor. Disarankan untuk membuat bentuk seperti ini, atau yang paling baik kalau tanahnya memungkinkan kita bisa membuat bentuk terasering sehingga beban batunya tidak tertumpu pada satu titik. Dan yang ketiga yang tak kalah penting adalah sistem filtrasi. Saya tidak akan membuat chamber filtrasi pada kolam ini. Saya lebih mengharapkan sistem filtrasinya berjalan alami, di mana filtrasi mekanisnya saya akan dapatkan dari air terjun dan biologisnya saya akan sisipkan di masing-masing bebatuan, dan juga kimiawinya juga saya akan sisipkan di belakang bebatuan yang ada di air terjun. Ada beberapa masalah muncul, di mana pertama, tekstur tanah di sini sangatlah berbatu dan berpasir, dan juga kedua, karena tempatnya yang dekat dengan sawah, jadi air tidak terserap oleh tanah, jadi menyusahkan saya dalam menggali. Dan juga beberapa hari terakhir turun hujan. Di sini saya membuat kesalahan, di mana saya membuat kontur kolamnya terlalu tegak lurus. Maklum karena saya belum pernah sama sekali membuat kolam dan ini pertama kali membuat kolam. Dan tujuan dari dibuatnya video ini adalah agar teman-teman yang baru pertama kali buat kolam tidak mengulangi kesalahan yang saya perbuat. Setelah penggalian selesai, kita akan pasang geomembrannya. Di sini saya melakukan kesalahan yang kedua karena saya tidak terlalu memperhatikan tekstur tanah, jadi saya cuma pasang aja geomembrannya tanpa memperhatikan banyak batu dan pasir di luar geomembran yang bisa menimbulkan kebocoran. Kolam ini sendiri kira-kira mempunyai panjang 3 meter dan lebar 1,5 meter dengan kedalaman 80 cm, dan geomembran yang saya gunakan adalah yang berukuran 4 x 5 meter. Sekarang kita lanjut cari batu teman-teman. Dan kebetulan di tempat saya ini masih banyak sungai yang ada batunya, jadi lumayan bisa menghemat budget. Untuk pemilihan batunya, usahakan untuk memilih batu yang tidak terlalu runcing untuk mengurangi risiko kebocoran pada geomembran. Di sini kami mendapat sedikit masalah karena medannya yang agak susah, mobilnya mundur dan hampir terguling teman-teman. Untung saja tidak ada yang terluka.
Oke, kita lanjutkan dengan pemasangan batu yang sudah kita cari dengan susah payah. Seperti yang saya katakan tadi, saya membuat kesalahan dengan membuat kontur dari kolamnya terlalu tegak lurus, jadi menyusahkan dalam pemasangan batu. Untung saja saya punya teman yang sabar, tangguh, dan perkasa dalam membantu saya membuat kolam ini. Di belakang masing-masing bebatuan itu saya sudah selipkan batu apung sebagai media filter biologis, yaitu rumah bakteri pengurai yang berfungsi untuk mengurai kotoran ikan. Saya juga menyelipkan karang jahe dan oyster pada air terjun yang berfungsi sebagai media filter kimiawi yang bertugas untuk menstabilkan pH. Saatnya mengisi air, teman-teman. Oke, Pak. Bocor. Dan masalah pun timbul, kolamnya ternyata bocor. Ini definisi dari sakit yang tidak berdarah ya teman-teman. Itu dikarenakan karena kontur dari tanah di tempat saya ini adalah berbatu dan saya tidak melapisinya dengan kain spon atau sejenisnya. Jadi timbul kebocoran dan saya sudah cari dan menemukan beberapa titik kebocoran dan saya juga sudah menambalnya. Tapi hal tersebut juga menyebabkan tinggi level air tidak sesuai dengan harapan saya. Setelah kurang lebih 8 bulan dari kolamnya pertama dibuat, penampakan kolamnya jadi seperti ini. Saya melakukan beberapa perubahan, yaitu memperbaiki kontur kolamnya. Saya buat lebih miring sehingga kelihatan lebih lebar. Saya juga mengganti geomembran yang lama karena banyak kebocoran kecil-kecil, dengan geomembran baru yang sudah saya lapisi dengan kain sehingga meminimalisir kebocoran. Dari awal pembuatan, airnya memang selalu bening dan tak pernah ada kasus alga bloom atau airnya menghijau. Itu dikarenakan karena di sekitaran kolam ini banyak ada tanaman yang akarnya saya sengaja masukkan ke dalam air kolam. Seperti contohnya pilo ini, pilo raksasa ini, akar-akarnya masuk ke dalam kolam yang akan menyerap nitrat yang akan menyebabkan alga tidak bisa tumbuh karena berebut makanan dengan akar tanaman-tanaman tadi. Oh iya, sekitar 1 bulan yang lalu saya juga menambahkan 1 tong besar sebagai media filter mekanis karena ternyata air terjun saya terlalu kecil untuk menjadi media filter mekanisnya dan dalam waktu beberapa bulan saja sudah kotor sekali. Saya perlukan tambahan media filter mekanis. Skemanya adalah sangat sederhana, yaitu seperti gambar ini. Untuk pemilihan tanaman sendiri, teman-teman bisa ambil tanaman dari pinggir-pinggir sungai seperti yang saya lakukan, paku-paku, pakis-pakis, dan tanaman-tanaman kecil lainnya saya ambil dari pinggir-pinggir sungai. Dan ada juga beberapa yang beli tapi nggak banyak, kebanyakan sih ngambil di sungai. Demikian video kita kali ini. Saya buat video ini untuk teman-teman yang ingin punya kolam tapi budgetnya terbatas. Kalian masih bisa kok punya kolam yang bagus dan layak untuk ikan kalian. Rincian total biaya juga sudah saya taruh di belakang video. Dan saya juga buat video ini agar teman-teman tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang saya buat dalam membuat kolam geomembran.
Semua yang saya jelaskan tadi adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya sendiri. Jadi kalau ada kesalahan mohon koreksinya, atau kalau ada tambahan dari teman-teman mohon dituliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang dan saya bisa membuat video-video lain yang menginspirasi teman-teman. Dan ini adalah biaya yang saya keluarkan dalam pembuatan kolam. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.